Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi dengan syarahnya. Kita masuk kepada bab yang ke-9 sekarang, yaitu bab tentang at-tabarruk bisyajarin au hajarin au nahwihima, yaitu yakni mencari keberkahan lewat pohon, batu atau selain dari keduanya. Nah, di sini Syekh Muhammad Tamimi dalam judul bab ini beliau ingin menjelaskan tentang tabarruk yang tidak syar'i atau tabarruk yang tidak dibenarkan. Jadi untuk pembahasan tabarruk bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, tabarruk syar'i, yakni mencari keberkahan lewat hal-hal yang disyariatkan oleh agama. Nah, nanti kita akan jelaskan ini setelah kita yakni bacakan dalil-dalil yang ada pada bab ini. Kita akan jelaskan tabarruk yang pertama, yaitu tabarruk yang syar'i. Adapun yang dijelaskan pada bab ini tabarruk yang kedua, tabarruk ya ghair syar'i, yang tidak disyariatkan. Apakah itu lewat pohon, lewat batu, atau lewat ya yang lainnya yang memang tidak disyariatkan untuk mencari keberkahannya begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita akan jelaskan beberapa hal berkaitan dengan tabarruk. Yang pertama tentang definisi. Ini tadi sudah diisyaratkan bahwa tabarruk artinya mencari apa? Mencari keberkahan. Nah, berkah ini sudah menjadi bahasa Indonesia ini. Sebagian orang menyebutnya berkah atau barokah, gitu ya. Yaitu apa maknanya? Apa itu berkah atau barokah? Apa itu? Yaitu al-khair al-katsir wa thubutuh, kebaikan yang banyak lagi tetap. Nah, itu makna berkah atau barokah. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab al-barakatu ya, ini ada kemiripan ya dengan kata al-birkatu. Al-birkah
itu maknanya kolam air. Nah, kolam air tentu berisi air yang banyak begitu, dan air tersebut tetap. Nah, di sini bisa kita lihat berkaitan dengan penggalan ya, makna begitu kita katakan dari al-barakatu yaitu kepada al-birkatu, di mana al-birkatu adalah kolam air. Ini kolam yang menyimpan air yang jumlahnya banyak lagi tetap, dan air adalah sumber kebaikan. Air adalah sumber kehidupan, kebaikan, kan begitu. Jadi al-barakatu yaitu al-khairul katsir wa thubutuh, kebaikan yang banyak lagi tetap. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu sedikit kita jelaskan ya berkaitan dengan keberkahan. Yakni ada harta yang barokah. Yang kedua, keturunan yang barokah. Yang ketiga, ilmu yang barokah. Apa itu maknanya masing-masing? Ya, makna dari masing-masing apa itu? Yang pertama apa tadi? Harta yang barokah, harta yang berkah. Makna ya, harta yang berkah adalah harta yang bermanfaat untuk pemiliknya, keluarganya, bahkan untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, ini harta yang dikatakan harta yang berkah. Itu makna harta yang barokah, seperti itu pengertiannya. Harta yang bermanfaat bagi pemiliknya, bagi keluarganya, bagi Islam dan kaum muslimin. Lihat para sahabat yang kaya raya di masa Nabi SAW, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, dan sahabat-sahabat yang kaya raya lainnya, kita katakan bahwa harta mereka itu harta yang barokah. Kenapa? Karena mereka bisa memanfaatkan harta itu dalam kebaikan untuk diri mereka, untuk keluarga mereka, bahkan infaknya mereka itu nggak usah tanya lagi, ya, yakni berkah untuk Islam dan kaum muslimin, yakni memberikan kebaikan yang banyak untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, itulah harta yang barokah. Harta yang apa tadi? Harta yang barokah, harta yang berkah, yang banyak memberikan kebaikan untuk pemiliknya, keluarganya, Islam dan kaum muslimin. Ini makna dari harta yang berkah. Yang kedua, anak yang berkah. Apa maknanya ini? Apa makna anak yang berkah? Maknanya adalah anak yang dapat memberikan kebaikan, ya, baik itu untuk dirinya sendiri atau untuk kepada orang tuanya atau untuk orang tuanya, ya, artinya jika anak ini ada di sisi orang tuanya itu bahagia, senang dia berada di sisi orang tuanya, berbicara kepada orang tuanya, ya, dan seterusnya lah begitu. Banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ya, apakah lewat ya lisannya, lewat perbuatannya, bahkan kalau sudah besar lewat hartanya. Barangkali di antara anak ada yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki misalnya. Nah, ini adalah anak yang barokah, ya, anak yang barokah seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang barokah. Apa itu ilmu yang barokah? Yaitu ilmu yang bermanfaat, memberikan manfaat banyak kepada pemiliknya dan ya kepada keluarganya serta kepada masyarakatnya, dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat.
kepada orang-orang, kepada kaum muslimin. Maka ini adalah ilmu yang barokah, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita cari dalam kehidupan sebenarnya. Ya, kita menginginkan ilmu kita itu barokah. Kita inginkan harta kita juga barokah. Kita inginkan anak kita juga barokah. Ini yang kita inginkan dalam kehidupan kita di dunia, mendapatkan keberkahan-keberkahan yang banyak. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang berkaitan dengan ya berkah atau barokah begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan terlebih dahulu pada bab ini berkaitan dengan ya yakni hubungan judul atau hubungan dari judul bab ini atau bab ini dengan tauhid. Apa hubungannya? Apa korelasi antara judul bab dengan tauhid? Hubungannya atau korelasinya atau munasabahnya adalah siapa saja yang mencari keberkahan lewat hal-hal yang tidak disyariatkan, maka ini dapat menodai tauhid seorang hamba. Dapat menodai apa? Tauhid seorang hamba. Ya, yakni mencari keberkahan lewat batu, lewat pohon, atau apa saja yang memang tidak disyariatkan. Bahkan bisa menjurus kepada syirik, jelas. Ya, kepada kuburan misalnya. Mencari keberkahan lewat kuburan. Ya kan? Orang yang sudah meninggal. Nah, ini jelas tidak ya masuk dalam hal-hal yang disyariatkan oleh agama, dan ini pula dapat menodai tauhid seorang hamba. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat keterangan dari pensyarah kitab ini ya, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, tabarruk yaitu mencari berkah kepada pohon, batu, ataupun yang semisalnya termasuk kesyirikan. Yang demikian itu merupakan perbuatan orang-orang musyrik. Nah, ini berkaitan dengan yakni keberkahan atau mencari keberkahan yang menjurus kepada syirik, wal iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian kita lihat di sini keterangan lagi, para ulama telah sepakat bahwa tidak disyariatkannya hal itu, yaitu tabarruk atau mencari berkah kepada pohon, batu, tanah, tempat maupun hal yang selainnya. Karena tabarruk dengan hal-hal seperti itu merupakan ghulu, yaitu perbuatan yang berlebihan atau melampaui batas dalam syariat Islam. Lagi pula perbuatan mencari berkah yang demikian bisa mengantarkan seorang yang melakukannya kepada amalan berupa berdoa hingga mempersembahkan ibadah kepada hal-hal tersebut, padahal ini jelas-jelas termasuk syirik. Nah, ini ya diberikan muqaddimah terlebih dahulu berkaitan dengan tabarruk begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini ada dua dalil, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dibawakan di sini dari surat An-Najm. Surat yang ke-53 ayat 19 sampai 23 ya. Kita lihat para jamaah ayat-ayat yang mulia ini. Silakan, kalau ada di antara jamaah ingin baca ayat-ayatnya silakan. Ada yang ingin baca silakan, Pak.
Baik, ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan tentang perbuatan orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang jahilah di zaman dahulu. Kita baca sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm dari ayat 19 sampai 23, Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Kita dengarkan artinya. Maka apakah patut kalian, ini orang-orang musyrik, menganggap berhala Lata, Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak-anak perempuan Allah? Apakah pantas bagi kalian yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya, padahal sungguh telah datang petunjuk dari Rabb mereka. Nah, ini kita lihat para jamaah berkaitan dengan ayat-ayat yang tadi kita baca. Pertama, orang-orang musyrikin, ya, mereka membuat berhala-berhala, lalu mereka namakan berhala-berhala mereka itu yang nama asal dari berhala-berhala itu berasal dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misal Lata, ya, Lata ini asal katanya dari al-ilah. Nah, nanti dari al-ilah itu, ya, beralih kepada Allahu. Allahu asal katanya dari al-ilah, begitu. Al-ilah artinya al-ma'luh, yang diibadahi, yang disembah. Nah, ini mereka istilahnya mereka plesetkan, ya, al-ilah menjadi al-lata, begitu ya. Kemudian al-uzza. Al-uzza ini asal katanya diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Aziz, Maha Perkasa. Lalu mereka plesetkan menjadi Al-Uzza dan mereka sematkan, ya, atau berikan nama ini untuk Tuhan mereka, ya, atau berhala Uzza, begitu. Nah, yang ketiga Al-Manat. Nah, ini asal katanya dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan, Maha Pemberi. Kemudian mereka plesetkan menjadi Manat, begitu. Dan mereka namakan berhala mereka itu dengan nama Al-Manat. Nah, ini berkaitan dengan kelakuan mereka, perbuatan mereka. Ya. Pertanyaan kepada jamaah. Siapa yang pertama kali merubah agama tauhid orang-orang Mekah di masanya? Yaitu seorang tokoh atau pemimpin negeri Mekah di masanya, Amr bin Luhai al-Khuzai. Dialah yang membawa satu berhala dari negeri Syam ke negeri Mekah, lalu dia perintahkan orang-orang Mekah untuk menyembah berhala tersebut selain mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ucapan dari si Amr ini ditaati, karena dia adalah pemimpin yang ditaati, pemimpin yang berwibawa sekali. Ditaati apa yang dia katakan, sami'na wa ata'na. Nah ini dia, dan dia bertanggung jawab atas tercemarnya agama tauhid penduduk negeri Mekah di masa itu. Maka Nabi yang mulia SAW menjelaskan tentang hukuman berat yang Allah berikan kepada si Amr ini, yaitu isi perutnya itu dikeluarkan, lalu dia berkeliling ya di neraka itu, wal'iyadzubillah. Dan ini adalah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ya, siapa namanya tadi? Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, jadi satu berhala dibawa dari negeri Syam, lama kelamaan banyaklah berhala-berhala yang ada di negeri Mekah itu, di sekitar Ka'bah, di dalam Ka'bah. Bahkan tiap-tiap rumah mereka itu memiliki berhala-berhala, dari yang kecil sampai yang besar, ada semuanya itu. Nah ini diantaranya ini yang disebutkan dalam ayat-ayat yang mulia ini yang populer, yang besar-besar, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Ya. Nah, dari perbuatan syirik ini akan lahir berbagai macam keanehan-keanehan, ya kan? Ya, diantaranya apa yang disebutkan dalam ayat-ayat yang mulia ini, yaitu bahwa orang-orang musyrikin mengalamatkan anak-anak perempuan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mereka anak-anak laki-laki begitu. Maka di antara mereka sangatlah senang sekali jika lahir bagi mereka anak laki-laki. Karena apa? Karena akan meneruskan perjuangan kaumnya atau bapaknya atau nenek moyangnya begitu. Nah, dan kebiasaan mereka untuk memberikan nama bagi anak laki-laki dengan nama-nama binatang buas, seperti asad, singa gitu ya. Ya, fahad, namir, kilab. Kilab ini apa? Bentuk jama dari kalbun. Ya, kilab, anjing-anjing kan begitu. Ya. Dan nama-nama lain lah yang tujuannya untuk menggentarkan hati musuh. Ya, ketika jumpa dengan musuh, nah, si panglima ini akan memperkenalkan dirinya kepada musuh, ana kilab, kata ya, pemimpin ini, komandan pasukan ini, sehingga membuat hati musuh ya, takut itu, gentar mendengarnya. Nah ini tujuan mereka, ini tujuan mereka di masa itu. Ya, jadi sekali lagi mereka mengalamatkan anak-anak perempuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bagi mereka adalah anak laki-laki. Alakumudz dzakaru walahul untha. Apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Ya, tilka idzan qismatun dhiza. Kalau begitu ini adalah pembagian yang tidak adil. Pembagian yang tidak adil, kan begitu. Nah ini keterangan dari Rabbul Alamin bahwa mereka melakukan hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang ya begitulah di masanya begitu ya. Maka kita lihat di sini, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Yang demikian itu merupakan nama-nama yang kalian buat-buat, yakni untuk berhala-berhala kalian. Lihat, nama-nama yang kalian buat-buat, yang kalian ada-adakan untuk berhala-berhala kalian, Tuhan-Tuhan kalian. Nah ini, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan pada dasarnya bahwa nama-nama Allah itu adalah husna. Walillahil asmaul husna.
Dan bagi Allah itu adalah nama-nama yang husna, yang sangat indah. Ya, al-ghayah fil husn. Ya, mencapai keindahan yang paling ya atas begitu. Kemudian juga jelas dari nama-nama Allah yang indah itu terdapat sifat-sifat Allah yang mulia, yang tinggi, yang mulia. Nah, adapun nama-nama berhala-berhala mereka ini diada-ada, dibuat-buat saja oleh mereka itu. Ya, tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Tidak pula dari para nabi-nabi yang lain, yakni sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Kita lihat di sini, ma anzalallahu biha min sultan. Ya, di mana Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembah mereka. Iyattabi'una illa dhann, yang mereka ikuti hanyalah prasangka mereka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, ya, oleh keinginan mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Nah, ini berkaitan dengan perbuatan orang-orang musyrikin, di mana mereka itu ya memiliki berhala-berhala dalam rangka apa? Mencari keberkahan, begitu. Jadi mereka ya buat berhala ini, berhala itu, dan lain sebagainya dalam rangka apa? Tabarrukan, mencari keberkahan. Ya, mencari apa? Keberkahan. Kita lihat ya keterangan di sini, syarah dari ayat-ayat yang mulia tadi. Allata dulunya adalah seorang yang biasa ya membuat adonan tepung ya untuk makanan jamaah haji, bagi jamaah haji pada masa jahiliyah. Setelah meninggal, orang-orang pun beriktikaf di kuburnya, yakni kumpul di kuburnya dan akhirnya menyembahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan, Allata dahulunya adalah seorang laki-laki yang biasa membuat sawiq, yakni makanan untuk para jamaah haji. Jadi orang ini orang dermawan sekali, ya, orang yang sangat dermawan sekali. Jika datang musim haji, dia buat makanan lalu diberikan, dibagi-bagi kepada jamaah haji. Nah, begitu orang ini meninggal, untuk mengenang jasanya, kedermawanannya, kebaikannya, dan seterusnya, maka mereka buatkan patungnya. Mereka buatkan patungnya dan mereka namakan dengan Lata. Jadi Al-Lata di sini bisa berarti atau diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Ilah, atau ya asal katanya dari Lata yaluttu, yaitu membuat adonan makanan, tepung ya, gandum atau yang semisal, yang dibuat makanan. Itu maknanya. Bisa dari al-ilah, bisa juga dari si bahasanya itu dari lata yaluttu, yaitu membuat adonan makanan. Baik. Kemudian yang kedua, al-Uzza adalah pohon yang ada bangunan atau rumahnya. Bangunan ini dihancurkan oleh Khalid bin Al-Walid pada saat Fathu Mekah. Ini Al-Uzza, ya, Al-Uzza begitu. Kemudian Al-Manat dijelaskan oleh Aisyah, yaitu patung yang terletak antara Mekah dan Madinah. Al-Manat ini biasa ini dihormati juga, dimuliakan juga oleh orang-orang Madinah, orang-orang Arab Madinah musyrik di zaman dahulu, begitu. Jadi mereka memiliki banyak berhala. Nah, di antara tujuannya adalah mencari apa? Keberkahan. Mencari keberkahan lewat berhala-berhala tersebut, apakah itu dari batu berhalanya, atau dari pohon, atau yang semisal. Jadi banyaklah media untuk membuat berhala di masa itu. Ya, bisa dari batu, dari pohon, ataupun dari yang lainnya begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Adapun makna ayat di atas adalah, kabarkanlah hai orang-orang musyrik tentang Tuhan-Tuhan, ya, Tuhan-Tuhan tersebut, apakah bisa bertahankan manfaat atau menolak bahaya sehingga layak untuk menjadi sekutu bagi Allah Azza wa Jal, gitu. Keterangan para sahabat di atas menunjukkan bahwa orang-orang jahiliyah ada yang menyembah orang-orang salih, menyembah patung, ada juga yang menyembah berhala secara umum, yakni pohon dan yang lainnya. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin di masa dahulu. Mereka ya mencari keberkahan lewat hal-hal yang tadi telah disebutkan. Para jamaah, berkaitan dengan keterangan-keterangan tadi yang menjelaskan kepada kita bahwa kita ini tidak boleh bertabarruk dengan hal-hal yang tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya begitu. Karena berkaitan dengan tabarruk yang syar'i ini adalah bagian dari ibadah. Bagian dari apa? Ibadah. Ya, nanti kita akan lihat berkaitan dengan yang seperti ini, dan ini jelas harus dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan dasar, dengan dalil. Karena untuk beribadah harus dengan apa? Dalil. Harus dengan apa? Dalil. Tidak boleh tanpa dalil. Ya, tidak boleh tanpa dalil, begitu ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang kedua dan ini yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, yaitu para mu'allaf. Nanti kita akan jelaskan ini ya. An Abi Waqid Al-Laythi qal kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidrah ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin famararna bi sidrah faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Faqala Rasulullah sallam Allahu akbar innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun latarkabunna sunana man kana qablakum, kata Nabi. Artinya dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala an, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami pernah pergi keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Nah, ini dalam rangka perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi pada tahun 9 Hijriyah, awal-awal ini setelah Fatu Mekah pada dasarnya, ya, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mendengar bahwa kabilah Hudzail, ya, kabilah Hudzail dan para sekutunya yang dipimpin oleh Malik, ya, ketika itu ingin memerangi kaum muslimin, ingin memerangi kaum muslimin. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya bergerak dari negeri Mekah, ya, atau ketika itu Nabi yang mulia sallam ya bergerak dari negeri Madinah dan ditambah pasukan dari negeri Mekah. Ya, Nabi sudah memiliki 10.000 pasukan ketika itu, ditambah dari negeri Mekah 2.000, menjadi berapa? 12.000 kan? Nah, ini sungguh di masa itu merupakan jumlah pasukan Nabi yang paling besar di masanya, yang paling besar sudah. Nah, jadi ini berkaitan dengan perang Hunain. Ya, singkatnya begitulah kurang lebih.
Ya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain ini ingin membersihkan pasukannya dari hal-hal yang tercela. Yang mana hal-hal tercela ini bahkan kesyirikan ya, dapat ya yakni menolak pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Maka Nabi bersihkan dulu akidah umatnya ini. Lihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimanapun Nabi berada, ya yakni berkaitan dengan perang yang beliau pimpin begitu, maka beliau pastikan terlebih dahulu bahwa seluruh pasukannya berada di atas tauhid yang benar, tidak tercemar dengan syirik, ya, tidak tercemar dengan syirik. Nah, di sini kita lihat apa yang dilakukan atau apa perkataan dari para mu'allaf, para sahabat yang baru masuk agama Islam. Dan ini wajar ya, setelah Fathu Mekah kan banyak orang-orang masuk agama Islam ketika itu, banyak sekali orang-orang yang masuk agama Islam ketika itu. Maka kebiasaan lama mereka ini masih ada, syubhat masih ada ini dari kebiasaan lama mereka ini, yaitu dikatakan di sini ya, sedangkan kami dalam keadaan baru saja masuk Islam. Ini mu'allaf ya. Ketika itu kaum musyrikin memiliki batang pohon bidara yang disebut dengan Dzatu Anwat. Nah, kalau kita katakan pohon keramat lah istilahnya begitu. Pohon apa? Keramat. Mereka beriktikaf di sini dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Jadi tujuan mereka menggantungkan senjata sebelum perang agar senjata mereka itu sakti mandraguna, kira-kira begitu, atau memiliki kekuatan istilahnya menang atau bisa menang dalam perang. Nah, ini kan ya pemikiran dari orang-orang musyrikin dahulu seperti itu. Nah, ini masih ada. Yang seperti ini masih ada terbawa, dan ini syubhat yang ada di kepala para mu'allaf, para sahabat yang mu'allaf tadi, sehingga ketika pasukan Nabi ini melewati pohon bidara, kami berkata, lihat ini, kami berkata, ini para mu'allaf berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Dzatu Anwat, sebagaimana orang-orang itu memiliki Dzatu Anwat. Nah, lihat, ini berkaitan dengan ya apa yang menjadi kebiasaan mereka itu masih ada, masih apa? Masih ada, begitu ya. Pelajaran penting, pelajaran berharga di sini bagi kita semua. Siapapun yang baru masuk Islam, mu'allaf atau baru hijrah ke manhaj salaf, maka dia harus belajar tauhid terlebih dahulu, belajar akidah dengan baik dan benar, sehingga berbagai macam syubhat yang ada di kepalanya itu hilang, kebiasaan-kebiasaan lamanya itu hilang, ya, dan berganti dengan ilmu tauhid. Berganti dengan apa? Dengan tauhid yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama nih. Yang kedua, orang kalau baru hijrah atau baru masuk Islam atau mu'allaf, ya kan, jelas masih ada itu bekas-bekasnya. Masih ada apa? Masih ada bekas-bekasnya. Mirip, ya mirip-mirip, maaf. Orang kalau buang air besar, ya baru keluar dari toilet, buang air besar kan gitu ya, masih ada nggak residunya? Masih ada. Ya, kalau ada orang lain masuk lagi tuh, wah ini kecium nih, itu masih ada tuh. Ya, ini masih ada bekas-bekas tuh, masih ada. Maka orang-orang seperti ini jangan diangkat, jangan diangkat. Jangan diangkat-angkat.
Biarin aja bersama dengan kaum muslimin lainnya belajar. Posisi mereka sama dengan yang lainnya. Faham di sini ya? Jangan kita angkat-angkat orang itu. Oh, mentang-mentang dari mantan artis katanya. Mantan ini, mantan itu dan lain sebagainya, kan begitu. Ya kan? Lalu diangkat-angkat. Diangkat-angkat. Duduk samping ustadznya lagi. Duduk samping ustadznya. La haula wala quwata illa billah. Ya kan? Saya tanya nih. Artis, untuk artis itu apa yang dijual oleh mereka? Apa yang dijual oleh mereka apa? Popularitas. Betul kan? Popularitas. Nah, begitu dia hijrah, misalnya hijrah, duduk di samping ustadznya, diangkat gak tuh? Terangkat kan? Terangkat dia. Apa kebiasaan lamanya? Apa kebiasaan lamanya itu? Popularitas. Iya kan? Kebiasaan lamanya itu popularitas. Nah, ketika si mantan ini diangkat, ya, balik lagi nggak tuh? Kebiasaan lamanya. Ingin populer lagi nggak? Oh, ingin sekali. Ini kan masih ada bekasnya, masih ada ini. Ya kan? Bekasnya dia dahulu, ya, mencintai popularitas itu luar biasa. Sehingga ketika, ya, si mantan ini, ya, orang yang baru hijrah ini diangkat begitu, wah, udah, dia ingin populer lagi seperti dahulu, sebagaimana dia dahulu popularitas, populer, tenar, masyhur gitu ya, dia ingin balik lagi itu seperti dahulu. Dan ini berbahaya, ini sangat berbahaya ya, apalagi ya sama sebagian orang nanti, ya, tolong deh isi kajian ceramah dikit aja, ya, akhirnya disebut apa? Ustadz. Yang nyebut siapa? Yang nyebut siapa ustadz ini? Ibu-ibu yang nyebutnya. Yang nyebut ustadz itu ibu-ibu lagi. Akhirnya apa? Oh, terangkat dia, pengen populer lagi kan, pengen tenar lagi sebagaimana dahulu, kan begitu. Akhirnya apa? Menjadi ruwaibidah, kata Nabi. Menjadi apa? Ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Siapa itu ruwaibidah? As-safih, kata Nabi. Yatakallam fi amril ammah. Orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak, tentang agama. Dan ini adalah, ya, min alamatis sa'ah, tergolong dari tanda kiamat kecil. Intisyarul jahal, tersebar luasnya kebodohan, ya, udah masyarakatnya awam, bodoh terhadap agama, yang bicara juga sama 11-12, bodohnya 11-12, kan begitu, iya kan, betul tidak? Ya, ini yang disebut bagian dari da'i instan. Da'i apa? Instan. Hari ini belajar, besok sudah berani ngajar, lusa berani berfatwa. Kan hebat sekali itu. Hari ini belajar, besok sudah ngajar, lusa berfatwa. Ini bagus, ungkapan bagus yang saya dengar dari Ustazuna Al-Fadil Abdul Hakim Abdad, ya, hafizahullah ta'ala. Ya, jadi ini fenomena nih, nggak boleh seperti ini, nggak boleh orang-orang baru hijrah itu diangkat-angkat, nggak boleh, berbahaya sekali. Para mu'allaf itu diangkat-angkat, ya nggak boleh, biarin duduk bersama kaum muslimin lainnya, belajar. Apa bedanya? Apa bedanya? Ya, kalau si fulan, si A mantan artis, mantan orang top, si B misalnya mantan pencuri, si C mantan pezina, si D mantan perampok dan sebagainya. Apa bedanya? Kan sama-sama hijrah mereka itu, iya kan? Sama-sama berhijrah mereka. Apa bedanya? Nah, ini permasalahan jadi. Ya, jangan diangkat-angkat mereka itu. Tidak boleh. Kita berlakukan sama seperti yang lain. Duduk sama seperti yang lain. Kan begitu. Nah, inilah, ya,
yakni baiknya agama Islam seperti itu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat dalam hadis yang mulia ini, Nabi kaget dibuatnya ucapan sahabat-sahabat tadi, wahai Rasul, jadikanlah pohon ini, yakni pohon bidara, sebagai zatu anwat, yakni pohon keramatlah bagi kami. Nabi kaget mendengarnya, dan Nabi katakan apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi ucapan Allahu Akbar ini bukan hanya dalam kekaguman, bukan. Ya, banyak ya penggunaannya, diantaranya ini hal yang mengagetkan, mengejutkan, yang jelas-jelas bertolak belakang dengan akidah, dengan tauhid. Maka lihat Nabi takbir dulu ini, Allahu Akbar, kata Nabi, Allah Maha Besar. Ya, baik. Kemudian kita lihat kembali di sini, setelah Nabi menyebut takbir Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar, itulah tradisi orang-orang sebelum kalian, yakni orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, begitu. Demi Allah yang diriku ada di tangannya, kalian benar-benar mengatakan suatu perkataan seperti persis perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, jadikanlah bagi kami ini satu Tuhan saja, satu sembahan, satu berhala, satu sembahan, sebagaimana orang-orang itu punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian ini orang-orang yang bodoh, kata Nabi Musa alaihissalam. Ya, qaumun tajhalun. Makanya lihat, ya, dikatakan mereka ini orang-orang jahiliyah. Jahiliyah asal kata dari jahil, kan? Jahil, yakni jahil dalam hal apa? Jahil dalam masalah ibadah, bukan jahil dalam masalah ekonomi, bukan. Kalau lihat orang-orang musyrikin, para jamaah, bagaimana ekonomi mereka? Masya Allah, di antara mereka itu saudagar besar, ya kan? Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ya, Safwan bin Umayyah, dan yang lainnya itu tokoh-tokoh kafir Quraisy. Abu Lahab termasuk paman Nabi, itu saudagar besar di masa itu, ya, saudagar besar di masa itu, Abu Lahab, dan juga yang lainnya lah. Nah, ini bukan dalam sisi ekonomi, ya, tapi dari sisi apa? Dari sisi ibadah, begitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Kata Nabi, kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Artinya apa ini? Ini adalah an-nubuwah, berita kenabian beliau SAW, bahwa nanti akan ada di antara umat Islam ini yang kelakuannya sama dengan orang-orang musyrikin. Benar. Kita lihat di zaman sekarang, lihat di antara umat Islam bagaimana? Bertabarruk lewat kuburan, lewat pohon, lewat batu, lewat keris, lewat ini, lewat itu, sebagainya. Itu mereka bertabarruk, mencari keberkahan. Mencari apa? Keberkahan. Ya, kita lihat faedahnya. Tabarruk dengan pohon termasuk syirik, demikian juga dengan batu dan yang semisal. Yang kedua, takut terjatuh ke dalam kesyirikan, ya, karena seorang terkadang menganggap baik sesuatu dan dia menyangka bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, akan tetapi ternyata hal itu justru menjauhkan dirinya dari rahmat Allah Azza wa Jal dengan sejauh-jauhnya, dan malah sebaliknya mendekatkan dirinya kepada kemurkaan Allah. Ya, kita meminta kepada Allah keselamatan dan afiah. Yang ketiga, ia menjadi tolak ukur dalam menghukumi sesuatu adalah dengan memperhatikan hakikat makna suatu itu, bukan sekedar nama. Karena dalam hadis ini Nabi SAW menjadikan permintaan para sahabatnya sama dengan permintaan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Persis itu, sama itu, ya. Beliau tidak peduli walaupun para sahabatnya menamainya dengan Zatu Anwat, ya, tempat, ya, gantungan atau bergantung lah. Jadi senjata itu digantung lah, begitu, ya. Yang keempat,
Sebab dari penyembahan patung-patung itu adalah karena mereka mengagungkannya, berdiam diri di sisinya dan bertabaruk dengannya. Nah ini, bertabaruk lewat pohon keramat tadi gitu ya. Yang kelima, umat Islam akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, yaitu ahli kitab. Yang keenam, tanda dan bukti kenabian Nabi kita Muhammad SAW, apa yang beliau kabarkan terbukti terjadi menimpa sebagian umat Islam di zaman sekarang. Yang ketujuh, kesyirikan juga akan menimpa umat Islam. Jelas ini apa yang menimpa Yahudi Nasrani dahulu, mereka berbuat syirik, maka ada juga di antara umat Islam berbuat syirik dengan berbagai macam bentuknya, ya, dengan berbagai macam bentuknya, ya, bertabaruk itu diantaranya. Yang kedelapan, celaan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani juga diarahkan kepada kita agar kita waspada. Jadi Nabi ingatkan ini agar kita berhati-hati. Yang kesembilan, larangan dari bertasyabbuh, menyerupai orang-orang jahiliyah, orang-orang ahli kitab, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari agama Islam. Nah, saya bertanya nih kepada jamaah, Nabi kan mengatakan apa tentang tasyabbuh? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, kata Nabi, maka ia bagian dari kaum tersebut. Apa maksudnya para jamaah? Apa maksudnya? Bagian dari kaum tersebut. Misalnya contoh lah ya, banyak lah contohnya ya, berkaitan dengan tasyabuh dengan orang-orang kafirin ya. Misalnya ya nanti nih ya sebulan atau akhir tahun nih ya, dimana sebagian kaum muslimin merayakan malam pergantian tahun kan gitu. Apa yang mereka lakukan? Macam-macam ya, bakar kembang api lah ya, tiup trompet lah, ini itu dan sebagainya ya kan, berbagai macam ya perbuatan maksiat lah. Nah ini kan bertasyabuh namanya, bertasyabuh dengan orang-orang kafirin. Ini contoh, dan masih banyak contoh-contoh yang lain, masih banyak lagi dari penampilan, dari ini, dari itu sebagainya ya. Nah kembali kepada hadis Nabi tadi, Nabi katakan fahuwa minhum, maka ia bagian dari kaum tersebut atau termasuk dari kaum tersebut. Maknanya apa para jamaah? Apa maknanya? Apakah maknanya kafir? Tidak. Keluar dari Islam? Ya enggak. Maknanya adalah minadz-dzunub, yakni kalau bahasa kitanya kecipratan dosanya, kebagian dosanya. Fahuwa minhum, ia tergolong dari mereka, yakni mendapatkan dosanya, begitu. Jelas ya? Berkaitan dengan hadis Nabi tadi ya. Yang ke-10, wajibnya menutup jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada keburukan. Ini apakah kepada syirik, bid'ah dan sebagainya gitu. Nah ini penjelasan ya. Baik, ini penjelasan ini kita akan jelaskan, yaitu berkaitan dengan yakni tabaruk yang kedua, atau tabaruk yang pertama tadi yang belum dijelaskan, yaitu tabaruk yang syar'i. Tabaruk yang syar'i ya. Pertama, bertabaruk lewat fisik Nabi, dan ini dibenarkan ya, khusus fisik Nabi saja, tidak pada yang lain, tidak pada fisik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ataupun sahabat yang lain, tidak. Khusus fisik siapa? Fisik Nabi. Contoh, kalau Nabi berwudu, air percikan wudu Nabi itu diperebutkan oleh para sahabat, yang mendapatkannya akan mereka usap ke tubuh sahabat ini. Contohnya lagi, kalau Nabi cukur rambut, nah itu rambut Nabi itu diperebutkan oleh para sahabat untuk
ya dicari keberkahannya, ya dengan atau untuk pengobatan lah, begitu kurang lebih. Kalau ada yang sakit, satu helai rambut Nabi itu akan dicelupkan ke dalam air kayak teh celup, lalu diminum oleh orang yang sakit, dengan izin Allah sembuh. Atau ya di antara sahabat, kalau Nabi meludah, ludah Nabi itu diperebutkan oleh para sahabat, itu Nabi lihat, Nabi benarkan, Nabi setujui perbuatan mereka, bukan tidak disetujui. Nabi tahu, ya, tapi Nabi biarkan itu, ya, Nabi biarkan karena itu benar. Nah, bagi yang mendapatkan ludah Nabi itu akan mereka usap ke tubuhnya, gitu ya. Atau ada juga di antara sahabat yang menampung keringat Nabi dan lain sebagainya lah, dan lain sebagainya, ya. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib sakit mata, apa yang Nabi lakukan? Nah, mata Ali itu diludahi oleh Nabi, ya, dengan ludah Nabi itu, ya, dan doa Nabi, langsung Ali bin Abi Thalib sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk fisik Nabi, ya, fisik Nabi. Tapi kalau di zaman sekarang ada orang mengklaim, oh di sana itu di musim itu ada rambut Nabi, ya bagaimana pula kita bisa mempercayainya, ya nggak bisa kita mempercayainya, ya yakni bagaimana mungkin kita bisa percaya dengan kabar seperti itu, padahal jaraknya sudah, ya, 14 abad yang silam. Artinya ini di masa Nabi, ya, ketika Nabi hidup lah begitu. Kemudian yang kedua, bertabaruk lewat 3 masjid utama di dunia. Apa itu jamaah? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Bagaimana cara bertabaruknya? Ya tentu dengan sholat di dalamnya, ya, bukan usap-usap dindingnya, nggak ada, ya, nggak ada seperti itu. Jadi dengan beribadah di dalamnya, sholat di dalamnya. Nah, itu cara bertabaruk lewat 3 masjid, karena Nabi telah sebutkan itu. Nabi telah sebutkan tentang 3 masjid yang utama. La tusaddur rihal illa ila 3 masajid, Masjidil Haram, Masjid hadza, wa Masjidil Aqsa, kata Nabi, fima ma'na. Tidak boleh diadakan perjalanan yang bernilai ibadah kecuali pada 3 masjid, kata Nabi, di dunia ini. Masjidil Haram, Masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, ini berkaitan dengan 3 masjid. Kemudian apa lagi yang ketiga? Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah bertabarruk lewat, ya, makan atau minuman yang dijelaskan, ya, dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas banyak memiliki keberkahan, seperti air zam-zam, susu, madu, gitu ya, ya, buah-buahan, kurma dan lain sebagainya yang disebutkan lah, dan juga yang bermanfaat lainnya tentunya, ya. Nah, ini boleh bertabarruk, ya, lewat air zam-zam misalnya, ya, berdoa kepada Allah terlebih dahulu, memohon kepada Rabbul Alamin, ya, sebelum minum zam-zam. Nah, itu sebagai contoh. Contohnya lagi apa? Lewat hewan yang memang disebutkan dasarnya dalam Al-Quran atau hadis Nabi, ya, seperti kuda, ya, bertabaruk dengannya, ya, dengan tenaganya, ya, ataupun, ya, unta misalnya, dan yang lainnya lah yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dengan memanfaatkan tenaganya atau susuknya, seperti onta, ya. Nabi perintahkan untuk minum susu onta dan sekaligus apa? Air seniknya,
air seniknya itu. Ya, karena di zaman Nabi pernah ada itu beberapa orang dari kabilah apa begitu datang kepada Nabi dalam keadaan yang sangat menyedihkan, keadaan mereka sangat fakir dan mereka ternyata sakit perut ketika itu. Nabi perintahkan kepada mereka untuk minum susu onta dan air seni onta, dengan izin Allah sembuh. Dengan izin Allah sembuh penyakitnya itu. Nah, ini sebagai contoh, ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini adalah pembahasan berkaitan dengan tabarruk yang syar'i, yang dibenarkan oleh agama, yang ada dasarnya, ada dalilnya, ya, dan tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh padanya, tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, contoh tadi kalau disebutkan, ya, yakni bertabaruk di Masjidil Haram misalnya, dengan apa tadi? Dengan sholat di dalamnya, beribadah di dalamnya, kan begitu, bukan dengan mengusap-usap dinding Ka'bah. Ya, sebagian orang ini mengusap-usap sejadahnya itu pada dinding Ka'bah, bayangkan, dalam rangka apa? Katanya mencari apa? Keberkahan. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Ya, tetapi ya melakukan ibadah yang syar'i, yang dibenarkan. Ya, tawaf, mengelilingi Ka'bah itu benar. Mencium Hajar Aswad kalau bisa, atau berdoa di mana? Di multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, ya. Pintu Ka'bah begitu. Nah, ini benar. Seperti ini benar. Nah, jadi ya boleh sekali lagi mencari keberkahan asalkan dibenarkan oleh agama, tidak aneh-aneh istilahnya, ya. Nah, ini yang perlu kita fahami, yang seperti ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada buku ini, kepada penjelasan, ya, di halaman 123. Para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh mencari berkah dari pohon-pohon, bebatuan tempat, dan lainnya. Tabaruk terhadap hal-hal tersebut termasuk amalan ghulu, amal yang berlebih-lebihan menurut syariat Islam, yang sedikit demi sedikit amalan ini akan berubah menjadi berdoa dan beribadah kepadanya. Sungguh ini merupakan syirik besar sebagaimana telah dijelaskan. Dan ketahuilah bahwa larangan ini bersifat umum, ia mencakup segala sesuatu semisalnya. Bahkan dilarang juga tabaruk dengan makom, yaitu tempat berpijak, ya, atau batu, ya, yang tercetak telapak kaki Nabi Ibrahim, atau kamar Nabi kita, ya, SAW, atau syakhrah, gitu dikatakan, atau sakhrah, ya, Baitul Maqdis, atau batu besar di Baitul Maqdis, ya, dan lainnya. Adapun mengusap dan mencium Hajar Aswad serta mengusap rukun Yamani yang termasuk bagian dari Ka'bah, maka ini termasuk penyembahan kepada Allah, pengagungan terhadapnya, dan tunduk kepada kebesarannya. Ini adalah ibadah, mengagungkan Allah, karena mengusap, mencium Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani termasuk ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menunaikan ibadah haji dan umrah. Nah, ini beda, karena ini ada contoh. Ya, sebagaimana Umar juga, ketika Umar Al-Khattab mencium dan, ya, mengusap dan mencium Hajar Aswad, apa kata Umar Al-Khattab? Inni la a'lam annaka hajar la tanfa' wa la tadur laula anni ra'aitu, ya, Rasulullah SAW yuqabbiluk ma qabbaltuk. Sungguh aku mengetahui bahwa engkau hanyalah sebuah batu, tidak dapat memberikan manfaat atau menolak bahaya. Seandainya saya tidak melihat Rasul menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Jadi dasarnya Umar cium itu batu apa? Apa dasarnya? Ittiba. Dasarnya ittiba Rasul, mengikuti Nabi, mencontoh Nabi. Adapun kepada batu-batu dan pepohonan, sebagaimana disebutkan di atas, merupakan pengagungan terhadap makhluk dan menjadikannya sebagai sembahan. Perbedaan keduanya adalah seperti perbedaan berdoa kepada Allah yang merupakan ikhlas dan tauhid dengan berdoa kepada makhluk yang merupakan syirik dan penyekutuan, ya.
Kalau tabaruk dengan pohon, batu dan lainnya tidak boleh, apalagi tabaruk dengan kuburan, lebih tidak boleh lagi. Dan ini adalah perbuatan syirik. Ya, di muka bumi tidak ada kuburan yang mengandung barokah. Kuburan boleh diziarahi dengan syarat mengikuti tuntunan syariat Islam. Kalau kaum muslimin datang ke kuburan tertentu, kemudian mereka minta-minta istighatsah, tabarruk kepadanya, maka ini adalah syirkun akbar, syirik besar yang wajib dijauhkan dan ditinggalkan. Dan kewajiban para dai dan ulama memperingatkan umat Islam dari bahaya syirik dan sarana-sarana yang membawa kepada kesyirikan. Wallahul musta'an. Ya, Allahul musta'an. Ini berkaitan dengan ya apa yang tadi telah dijelaskan ya tentang tabarruk. Jadi hendaknya kita bisa faham yang seperti ini ya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh ini kejadian di tahun berapa ini? Mungkin 15 tahun yang silam kali. Saat ya itu masih ada itu Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahullah dan Syekh atau Dr. Musa Al-Nasr ya rahimahullah dan juga Syekh Salim Al-Hilali ya, ketika mereka berbicara di Masjid Raya atau Masjid Agung ya Bogor, kota Bogor ketika itu. Nah, begitu selesai mereka keluar dari masjid. Nah, ini ada orang entah dari mana ya ini tiba-tiba mengusap ya ini badan Syekh Musa Al-Nasr, diusap. Nah, saya lihat langsung dan itu langsung diingkari oleh Syekh Musa Al-Nasr. Ya, perbuatan seperti ini, bayangkan itu kepada orang masih hidup, kepada orang itu orangnya masih hidup ya, diusap gamisnya itu seperti ini, diusap, betul-betul diusap seperti ini ya, dan marah, syekhnya marah, tidak terima perbuatan seperti tadi ya. Nah, bagaimana kepada orang-orang yang sudah meninggal yang dianggap salih, dianggap orang salih kan begitu. Maka kuburan-kuburan dari orang-orang salih, dari para kiai atau yang semisalnya ya, nah ini akan menjadi ya ini tempat kesyirikan. Mereka mungkin ambil tanahnya ya, ambil ininya, itunya dan lain sebagainya dalam rangka bertabarruk atau dijadikan sebagai jimat, na'udzubillah min dzalik. Dan ini ada seperti ini, bukan tidak ada ya, bukan tidak ada. Dan dalam sejarah umat Islam ya, dalam sejarah umat ini yang pertama kali golongan manusia pertama kali bertabaruk dengan kuburan adalah orang-orang Syiah. Orang-orang apa? Syiah ya, orang-orang Syiah. Ini orang-orang Syiah atau Rafidhah, mereka yang pertama kali melakukan tabarruk lewat kuburan. yakni orang-orang yang pertama kali menyembah kubur. Itu orang-orang Syiah itu, yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Mereka anggap ini bagus, ini baik, lalu diikuti. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita baca kandungan dari bab ini. Ada 22 ya, kurang lebih. Yang pertama tafsir dari surat An-Najm yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua mengetahui bentuk permintaan para sahabat yang tadi, para sahabat yang mu'allaf, yang baru masuk agama Islam. Yang ketiga bahwa para sahabat belum melakukan apa yang mereka minta itu, jelas, karena Nabi langsung menjelaskan bahwa ini tidak benar, ini syirik. Nabi langsung jelaskan kepada para sahabat itu. Dan maksud para sahabat dengan permintaan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka beranggapan bahwa Allah menyukainya. Yang kelima, bila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi. Yang keenam, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan maghfirah, ampunan, yang hal itu tidaklah dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Yang ketujuh, Nabi SAW
tidak menerima alasan para sahabat, yakni yang tadi mengarah kepada syirik. Bahkan beliau menyangkal mereka dengan ucapan Allahu Akbar, itulah tradisi orang-orang sebelum kalian dan seterusnya. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan 3 kalimat ini, ya. Yang kedelapan, permasalahan penting dan inilah yang dimaksud, yaitu Rasulullah SAW memberitahukan bahwa permintaan mereka itu seperti permintaan Bani Israel, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ke-9, pengingkaran ya terhadap hal itu adalah termasuk dalam pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya, dan ini belum dimengerti dan difahami oleh mereka yang baru masuk Islam. Yang ke-10, Rasulullah SAW menggunakan kata sumpah dalam menyampaikan fatwa, dan beliau salam tidak berbuat demikian kecuali untuk maslahat. Yang ke-11, bahwa syirik ada yang akbar, ada pula yang asghar, kecil. Karena mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka itu. Yang ke-12, perkataan Abu Waqid Al-Laythi, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, yakni baru saja mu'allaf begitu, menunjukkan bahwa para sahabat selain mereka mengerti bahwa perbuatan mereka itu termasuk syirik. Dan 13, bertakbir ketika merasa heran atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama ini, berlainan dengan pendapat orang yang menyatakannya makruh. Yang ke-14, berbagai pintu menuju perbuatan syirik harus ditutup. Ke-15, dilarang meniru atau melakukan suatu perbuatan yang menyerupai perbuatan jahiliyah. Yang ke-16, boleh marah ketika menyampaikan pelajaran atau agama, ya, artinya bahwa ini jelas benar begitu. Yang ke-17, kaidah umum bahwasanya di antara umat ini ada yang melakukan perbuatan syirik dan mengikuti tradisi umat sebelumnya berdasarkan sabda Nabi tadi, ya. Yang ke-18, ini adalah salah satu dari tanda kenabian karena terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. 19, celaan yang ditujukan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi Nasrani yang terdapat dalam Al-Quran berlaku pula untuk kita, ya. Yang ke-20, menurut mereka itu para sahabat sudah menjadi ketentuan bahwa berbagai amal ibadah haruslah berdasarkan pada perintah Allah, jadi bukan mengikuti keinginan, pikiran atau hawa nafsu. Dengan begitu, hadis tersebut di atas mengandung isyarat tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia di alam kubur, yaitu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Yang ke-21, tradisi ahli kitab itu tercela seperti halnya tradisi kaum musyrikin. Yang terakhir, orang yang baru pindah dari tradisi batil yang telah menjadi kebiasaan pribadinya tidak bisa dipastikan secara mutlak bahwa dia terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut, ya. Sebagai buktinya mereka berkata, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekufuran, kekafiran atau baru saja masuk Islam, dan mereka pun belum terlepas dari tradisi kafir karena kenyataannya mereka meminta dibuatkan zatu anwat atau pohon keramat, ya, kepada Nabi sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan kandungan dari bab ke-9 tentang at-tabarruk, bertabarruk, yakni mencari keberkahan. Jadi ingat sekali lagi, tabarruk itu ada dua, ya. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Bahkan yang tidak syar'i ini bisa menjurus kepada syirik, ya, bisa menjurus kepada syirik sebagaimana orang-orang musyrikin dahulu melakukannya. Baik, silakan jika ada pertanyaan dari jamaah dari apa yang kita kaji pada bab 9 boleh, ya, bab-bab sebelumnya juga boleh. Silakan.